Oke, kita lanjutkan kembali pembahasan soal latihan US Matematika kelas 12. Kita lanjutkan di soal nomor 10. 11 dan 12, ini kita akan membahas bab matriks ya. Ini ada di kelas 11 kalau tidak salah. Nah, langsung saja kita bahas soal nomor 10. Sekali lagi diingatkan, silakan diatur kecepatannya sesuai dengan keinginan kalian masing-masing ya. Jika masih belum paham, silakan diputar kembali video ini. Oke, kita lanjutkan nomor 10. Kita baca dulu soalnya. Diketahui matriks A, matriks B, dan matriks C. Yang ditanyakan adalah maka matriks 2A tambah 3C min B adalah. Ini mudah sekali ya, tapi terlihat mudah sebenarnya, tapi banyak yang terkecoh dengan operasi penjumlahan bilangan positif negatif. Ya, jadi harus hati-hati di sana. Nah, jadi sekali lagi ini diketahui matriks A, B, C, kemudian yang ditanyakan adalah 2A tambah 3C kurangi 1B. Ini tinggal kamu operasikan saja. Yang pertama adalah 2 dikali A dulu. Matriks A ini kamu kalikan 2 dulu. Matriks C, jangan sampai tertukar, 3C, maka matriks C ini kamu kalikan dengan 3 dulu. Nah, matriks B tidak perlu diapa-apakan, karena dia tidak minta dikalikan dengan bilangan apapun. Oke, yang pertama, kita langsung operasikan saja. Yang ditanyakan adalah 2A tambah 3C dikurangi 1B. Ya. Nah, maka ini bisa ditulis 2 dikali matriks A. 2 dikali matriks A yaitu min 1. Ini 2, ini 3, ini 6. Kemudian ditambah 3C, berarti 3 dikali matriks C. Matriks C-nya adalah 7, min 2, 4. Dikurangi 1B, berarti matriks B. Ini jangan sampai tertukar matriksnya. Berarti 5, 8, 0, 9. Ya. Setelah itu, kamu kalikan 2 ini dengan matriks yang ada di dalam. Maka ini akan didapat 2 kali min 1 adalah min 2, 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 6, 2 kali 6, 12. Nah, maka akan didapat matriks baru. Kemudian yang kedua, 3 dikali matriks yang ada di dalamnya. 3 kali 7, 21, 3 kali min 2, min 6, 3 kali min 2 lagi, min 6 lagi, 3 kali 4, 12. Nah, selanjutnya yang terakhir dikali matriks A ini. Ini tidak perlu diapa-apakan, tulis lagi. Nah, operasi penjumlahan dan pengurangan matriks ini kamu tinggal jumlahkan saja matriks yang seletak ya. Berarti yang ini min 2 tambah 21. Min 2 tambah 21. Kita operasikan satu-satu saja. Min 2 tambah 21 adalah 19. 4 tambah min 6 adalah, berarti sama aja 4 kurangi 6 ya. Min 2. 6 ditambah min 6. Itu 6 kurangi 6, berarti 0 ya. 12 tambah 12, 24. Nah, dikurangi dengan matriks yang paling terakhir. 5, 8, 0, 9. Sekarang terakhir adalah pengurangan matriks. 19 kurangi 5. 14, min 2 dikurangi 8. Min 10. Ya. Hutang 2 dikurangi 8. Hutang 2, hutang 2, hutang lagi 8. Jadi hutangnya 10. Kemudian yang bawah 0 dikurangi 0. 0 ya. 24 kurangi 9. 24 kurangi 9 itu adalah 15 ya. Maka operasinya hasilnya adalah matriks baru yang ini. Ya. Itu ya, jadi sekali lagi hati-hati dengan penjumlahan, pengurangan, bilangan bulat positif, negatif. Itu ya untuk soal nomor 10 mengenai penjumlahan dan pengurangan matriks. Kemudian nomor 11 kita lanjutkan masih di bab matriks ya. Diketahui matriks P dan matriks Q. Yang ditanyakan adalah P kali Q. Nah, kalau tadi penjumlahan pengurangan, sekarang perkalian matriks ya. P dikali Q. Kita tulis dulu matriks P-nya berapa? Matriks P-nya adalah min 4 kali 2, min 4, 2, 3, min 1. Dikali dengan matriks Q, yaitu min 1, 2, 5. Kemudian 3, 0, min 4. Ya. Bagaimana cara perkalian matriks? Yaitu seperti ini. Ya, berbeda dengan penjumlahan pengurangan. Kalau perkalian matriks itu adalah baris pertama kamu kalikan dengan kolom pertama. Nah, ya, gitu ya. Baris pertama dikali kolom pertama dulu. Nah, gitu ya. Gimana cara perkaliannya? Jadi, kamu kalikan dulu. Nah, kamu kalikan baris pertama kali kolom pertama. Maka ini akan didapat sebuah matriks bilangan baru. Perkaliannya seperti ini. Min 4 dikali min 1. Tulis di sini 4 ya, positif 4. Kemudian 2 dikali 3, 6 berarti ditambah 6. Nah, seperti itu ya. Kemudian setelah itu baris pertama kali kolom pertama sudah. Sekarang baris pertama kamu kalikan dengan kolom kedua yang ini ya. Kita simpan di tengah di sini. Hasil perkaliannya sama kayak tadi. Min 4 kali 2 min 8. Kemudian yang ini 2 kali 0. 0 berarti 8 min 8 tambah 0. Lanjut lagi bergantian baris pertama kali kolom ketiga ya. Maka ini akan didapat
hasil perkalian matriks, yaitu min 4 kali 5, min 20, kemudian 2 dikali min 4, min 8, gitu ya. Lanjut lagi, setelah itu kita beralih ke baris yang kedua, yang bawah. Baris kedua kemudian kamu kalikan dengan kolom pertama, gitu ya. Kita tulis di sini. Kita tulis di bawahnya. Di sini nih. Berarti ini 3. Kita tulis di sini 3 kali min 1, min 3. Kemudian yang ini min 1 kali 3, min 3 lagi. Selanjutnya, lanjut lagi ganti baris pertama dikali kolom kedua. Bergantian seperti tadi ya. Ini maka didapat 3 kali 2, 6. Kemudian min 1 kali 0, 0 gitu ya. Lanjut lagi baris ketiga, baris kedua dikali kolom ketiga. Nah, maka ini akan didapatkan perkalian 3 kali 5, 15. Kemudian min 1 kali min 4, plus 4. Ya, maka didapatkanlah bilangan seperti ini. Sehingga hasil akhirnya adalah berapa? Tinggal jumlahkan saja dan kurangkan. 4 ditambah 6 itu 10. Kemudian yang ini min 8 tambah 0, min 8. Min 20 kurangi 8. Hutang 20, hutang 8. Jadi hutangnya 28. Yang bawah hutang 3, hutang 3. Jadi hutangnya 6. 6 tambah 0, 6. Min 15 tambah 4, 19. Maka didapatkanlah matriks ini ya. Jadi P dikali Q menghasilkan matriks ini. Seperti itu ya. Jadi perbedaannya untuk operasi penjumlahan pengurangan nomor 10, nomor 11 ini untuk soal perkalian matriks. Silakan dipahami lagi, diputar jika masih belum paham. Oke. Lanjutkan lagi soal berikutnya tentang matriks, masih di matriks ya. Nomor 12. Yang ditanyakan sekarang adalah inverse dari matriks A ya. Bagaimana cara menentukan inverse? Nah, ini kita bahas di sini saja. Nomor 12 ya. Inverse matriks A ya. Misalkan, ini kita bentuk umumnya dulu ya. Misalkan saya punya sebuah matriks A, yaitu elemennya adalah A, B, C, D. Nah, gitu ya. Maka untuk mencari inverse, ya, simbolnya A pangkat min 1. A inverse itu adalah 1 per A kali C. Nah, ini ya. Kamu kali silang nih. A kali C, kemudian B kali D. Itu ya. Nah, A kali C, berarti di sini tulis AC dikurangi B, maaf, AD, ya, A kali D dikurangi B dikali C. Dikali dengan matriks baru, yaitu pertukaran dari ini nih. Ini D, kita tukar A-nya di bawah, ya. AD-nya kita tukar. Kemudian BC-nya tidak usah ditukar, tapi dikali min. Jadi min B, min C. Nah, ini rumus bentuk umumnya ya, untuk mencari inverse matriks A. Gitu ya. Jadi ini bentuk umumnya. Sekarang balik lagi ke soal. Di sini diketahui matriks A-nya adalah berapa? Kita tulis dulu matriks A-nya. Nomor 12 yang ini ya. Nah, yang ini. Matriks A-nya adalah 2, 3, min 3, min 5. Ya. Maka A inverse-nya berapa? Kita ikuti bentuk umum atau rumus yang di atas. 1 per AD min BC. Berarti ini kali silang. 1 per ini kita kali silang. 2 kali min 5. 3 kali min 3. Gitu ya. Nah, berarti 2 kali min 5 min 10 dikurangi 3 kali min 3 berapa? Min 9 gitu ya. Jadi min yang ini dari rumus, min yang 9 ini 3 kali min 3 dikali dengan yang ini nih. Ini A sama D-nya kita tukar. Berarti 2 sama min 5-nya kita tukar. Min 5-nya di atas, 2-nya jadi di bawah. Nah, yang ini 3 sama min 3 ini tidak berubah posisi, tapi dikali negatif. 3 kali min jadi min 3. Min 3 yang bawah dikali min jadi positif 3. Nah, maka didapatkanlah seperti ini. Maka A inverse sama dengan ini jadi plus ya. Min 10 tambah 9. Hutang 10 dibayar 9. Maka sisa hutang masih min 1. 1 dibagi min 1 ya min 1 ya. Dikali dengan matriks yang tadi. 5, min 5, min 3, 3, 2. Nah, ini sudah kelihatan sebenarnya. A inverse-nya atau inverse matriks A itu ini min 1 kan, 1 bagi min 1 itu min 1. Maka min 1 ini kamu kalikan ke dalam matriks yang di dalam. Ya. Min 1 kali min 5 jadi positif 5. Ini positif 5, ini min 3 dikali min 1 jadi positif 3. Yang bawah jadi min 3, yang bawahnya lagi jadi min 2. Nah, ini matriks inverse dari matriks A ya. Jawabannya seperti itu. Nah, itu untuk pembahasan soal inverse matriks. Silakan sekali lagi. Kalau masih belum paham, diulangi saja video ini. Ya.